Ya, kita kembali lagi di praktikum open source system. Sekarang kita masuk di pertemuan berikutnya, pertemuan kedua, yaitu perintah dasar Linux. Jadi memang untuk Linux, untuk perintah-perintahnya memang lebih fleksibel menggunakan perintah berbasis teks, tetapi juga bisa menggunakan perintah berbasis icon atau multimedia. Tapi pada kali ini kita akan belajar tentang perintah dasar Linux berbasis teks. Nah, jadi level tertinggi dari Linux itu adalah logonya adalah slash atau garis miring atau bisa disebut root ya. Nah, di dalam root ini kita bisa melakukan apapun dari hard disk, partisi, removable disk, terus perintah-perintah yang lainnya. Jadi di bawah root itu ada slash bin, slash boot, slash dev ini untuk berkas piranti, slash home untuk direktori pangkalnya, slash lib untuk library yang diperlukan dalam sistem. Terus kemudian ada juga slash lost and found untuk searchingnya. Ada juga slash media. Terus ada slash mnt untuk mount sistem berkasnya. Slash root, nah ini direktori yang paling atas. Slash sys untuk informasi sistem. tmp untuk temporary ya, berkas sementara, slash usr untuk aplikasi dan usernya, slash var untuk variabel dan database-nya. Untuk mengakses root berarti kita bisa memasukkan perintah sudo ya, sudo min i atau sudo su gitu kan. Terus kemudian Anda masukkan passwordnya. Terus kemudian perintah yang umum dipakai adalah ls untuk melihat direktori, atau kalau di dalam Windows ya explore lah. Terus mkdir untuk membuat direktori. Terus kemudian kalau saya bilang direktori itu berarti sama dengan folder ya. Terus cd untuk masuk atau keluar direktori, atau kepanjangannya adalah change directory. cp untuk menyalin direktori atau file ya, copy ya. rm itu untuk menghapus berkas baik direktori maupun file gitu, karena di dalam Linux itu dia akan membaca berbeda ya antara direktori dan file. Kalau hanya rm saja berarti untuk menghapus direktori, tetapi kalau rmdir ya itu untuk menghapus direktori atau folder. Tapi kalau rm saja itu untuk menghapus file. Sama juga mv ya, mv itu untuk mengganti nama direktori ya, atau cut ya, move directory. Terus kemudian untuk penyuntingan teks cukup banyak ya. Ada touch untuk membuat file baru kosong, cat untuk melihat isi file tersebut secara langsung ya, langsung di cat saja. Vim, v, nano itu sama ya, itu adalah aplikasi teks ya, aplikasi berbasis teks untuk editor teks. Kalau di Ubuntu paling enak sih pakai nano ya, tapi kalau pakai Red Hat dan sebagainya, v atau vim itu lebih enak, tetapi kalau di Ubuntu lebih enak nano. Terus pwd untuk mengetahui Anda sekarang berada di direktori mana. Nanti bisa dicoba-coba juga di Linuxnya masing-masing yang sudah diinstal. Terus kemudian perintah lain power off untuk mematikan atau shutdown sistem. Terus reboot atau halt itu untuk restart. Date untuk set tanggal. Whoami ya, whoami itu untuk melihat Anda sekarang statusnya sebagai apa, sebagai root kah atau user biasa kah. Nah ini pakai whoami.
Terus kalau di Windows ipconfig, kalau di Linux ifconfig ya, untuk setting jaringan. Clear untuk membersihkan layar. Nah, semuanya ini dilakukan, perintah-perintah tersebut dilakukan lewat terminal Linux. Terus ada juga beberapa manual yang lain di Linux, ada Q, ada Enter, ada spasi, ada B ya, kembali ke atas, slash text untuk searching text, terus main N untuk meneruskan pencarian dan seterusnya. Terus kemudian untuk melihat manual perintahnya seperti ini, untuk apa-apa saja itu bisa ketikkan perintah man spasi ls. Nah, ini manualnya. Terus kemudian selain itu juga bisa dilakukan adalah fungsi alias ya. Alias itu Anda membuat perintah sendiri sesuai apa yang diinginkan. Contoh alias adalah seumpama Anda mengaliaskan D, jadi saat ketik D di enter, dia akan memunculkan direktori yang ada. Atau ls di enter ya, bisa menampilkan langsung ya, /usr /bin/sl main l. Jadi Anda sebenarnya bisa melakukan alias sesuai yang Anda inginkan, tetapi jangan nabrak perintah yang sudah ada ya, yang standar, biar Anda tidak bingung. Terus kemudian nanti cp untuk mengcopy file ya. Contoh di sini adalah cp, filenya namanya otomatis.sh, itu ada di dalam direktori data, yang di dalam direktori data itu ada mhs1. Nah, filenya ada di situ, dipindah ke data ya, spasi ya, ini spasi. Kalau dengan spasi berarti menandakan itu akan dipindah kemana, dipindah ke data di direktori mhs2. Jadi nanti otomatis sh ini tetap, karena cp copy, jadi tetap ada di di mhs1, tetapi juga akan tercopy di direktori mhs2. Beda kalau mv ya. Kalau mv berarti nanti dia akan hilang di mhs1, dia akan pindah ke mhs2. Tapi kalau cp berarti nanti dua-duanya ada file yang namanya otomatis.sh. Terus kemudian chown untuk mengganti kepemilikan file atau direktori ya. Terus kemudian chgroup untuk mengganti kepemilikan file atau direktori yang dilakukan oleh grup. Terus kemudian tadi cat sudah ya, contohnya cat myfile.txt. Ini berarti dia akan melihat isi dari myfile.txt. Terus kemudian cd, nama direktorinya sama cd praktikum. Nah, di dalam direktori praktikum isinya apa saja akan terlihat, akan masuk ke praktikum. Terus kemudian nanti di ls baru akan terlihat apa saja isi file dari praktikum. Call atau kalender ya, call ya, untuk menampilkan kalender. Date untuk menampilkan tanggal, informasi tanggal dan waktu. Sedangkan file untuk melihat tipe-tipe file. Nah, contoh file index.html. Nah, itu tipenya apa? Oh, ternyata tipenya adalah HTML dokumen teks. Nah, ls juga banyak ya. ls main l itu adalah yang paling lengkap ya. Isinya apa? Ini ada hak akses. Besok juga kita akan belajar hak akses. Ada drwx itu. Jadi D itu berarti direktori, R itu read, W itu write, X itu adalah execute. Jadi seumpama di sini ada drwxr, berarti direktori ini bisa di read, write, execute, di read lagi. Terus kemudian untuk pembagian yang kedua itu adalah untuk use. Di sini pembagian pertama untuk user, di sini untuk grup. Grup itu hanya bisa mengeksekusi dan read, tidak boleh write. Terus yang
Yang terakhir ini adalah untuk others, ya. Others hanya bisa untuk mengeksekusi. Nah, ini terus filenya namanya Linux, terus kemudian berada di desktop, dibuat tanggal ini. Nah, itu ls. Terus kemudian less untuk menampilkan isi dari suatu file, ya. Isinya file hampir mirip-mirip dengan apa ya, cat ya ini. Terus kemudian mkdir untuk membuat direktori. Contoh mkdir praktikum, Anda ketik saja nanti. Terus kemudian move, ya, move untuk memindahkan atau mengganti nama. Contoh move gitar.txt ke folder atau direktori praktikum. Atau rm itu rm hanya untuk remove file, sedangkan kalau ditambah dir, rmdir untuk menghapus suatu direktori. Contoh tadi sudah membuat direktori praktikum, berarti kita buat rmdir praktikum, berarti artinya menghapus direktori atau folder praktikum. Terus kemudian ada uname untuk menampilkan informasi tentang sistem operasi Anda. Terus kemudian ada who untuk menampilkan user, sama juga dengan who am I. Kalau who itu siapa yang sedang login, kalau who am I menampilkan siapa saja user yang ada di dalam Linux Anda. Oke, saya kira itu beberapa perintah dasar dan perintah-perintah Linux. Mungkin Anda bisa nanti otak-atik di Linux Anda sendiri yang sudah Anda install. Kita kembali lagi di pertemuan yang akan datang. Semoga semuanya dalam keadaan sehat selalu. Selamat pagi semua.